Kemalasan yang mendominasi jiwanya, situasi mendominasi, itu alamat kesialan. Dia akan nyaman sama kejahilannya. Gitu. Padahal yang kita pernah bahas 1000 kali ilmu itu dibahas, lalu kita berkhidmat betul-betul, khidmat kita mendengarkannya, akan ada keberkahannya Allah itu. Ya sama sebagaimana kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca Maulid Nabi, yang dibacakan sebenarnya itu aja. Ya. Kalau kita diingatkan setiap hari Jumat, coba berkalian, kemarin kita bertakwa, khotib, khususnya khotib pribadi di sini, ya, berwasiat, umumnya kepada jamaah untuk meningkatkan takwa. Itu terus diucapin. Padahal ucapannya, wasiatnya sama. Tapi kenapa situasi itu tidak pernah membuat kita bosan? Karena tahu kita itu penuh dengan kekurangan. Ya Allah, hari kita sifat nilai ketakwaan itu luar biasa. Kalau sampai ada kemalasan, berarti ada wujud ketakwaannya lagi kendor. Apalagi dari kemalasan akhirnya menghilangkan syukur, menghilangkan teman-teman lain, menghilangkan kesempatan waktu yang begitu berharga, yang kita di luar tidak dapat apa-apaan. Kalau datang ke majelis dapat ilmu, dapat tambahan, dapat silaturahim, sholawat, zikir, hilang gara-gara apa? Siap makanya. Yang malapetaka itu adalah kemalasan. Malapetaka artinya sekarang keberuntungan yang tadinya mau didapat, ilmu yang tadinya mau dia raih, mau dia capai, ketenangan yang mau dia tambahkan, atau baterai yang udah mulai lobet. Ya, iman kita ini udah kayak ada baterai ya, misalnya. Kalau kita jarang-jarang asal, kita jarang isi sama hal-hal yang baik, kalimatul thayyibah, kalimat-kalimat yang membangun, hadis-hadis Nabi, kalimat-kalimat yang mulia, yang agung, yang disertai dengan makna dan arti. Kok kita abaikan? Apalagi ngeremehin, dasarnya malas, bisa jadi orang ini terlaknat. Dan remehin, puncak muaranya itu akan pada kesombongan. Malas, ayo dong, kali ini udah balik. Dia kayak bener Pak, setan udah kuasai. Dipaksain, makin jadi. Jadi harus dilakukan, jangan sampai kita kena racun atau godaan. Yang bisa memagari itu, yang bisa membentengi itu adalah iman kita sendiri, kepercayaan kita, dan iman dibalik dengan ilmu. Percaya gua mau, percaya enggak, itu paling bahan pembahasan itu. Sombong itu betul. Padahal kedalaman daripada iman itu harus dibarengi dengan ilmu. Gimana kita mau menyerap satu nilai ketakwaan, keimanan seorang muslim, kita sendiri aja masih meremehkan hal-hal yang sifatnya basic. Ya. Kalau ditanya gimana coba istinja, hukumnya gimana? Nggak ada. Nggak tahu, kita buka. Gitu. Jadi disombong. Apa bahasa zakat? Oh haram. Sholat. Jadi manusia-manusia seperti ini itu ada di sekeliling kita. Kalau aja sampai terlintas dalam jiwa kita pernah terlintas seperti itu, istighfar ya, itu ada benih-benih kesombongan, benih kemalasan, ya pastinya kesialan tidak sombong sama cahaya Allah. Ini harus bilang ya. Qala al-musannif wa qad tafaqali fi hadhihi al-ma'na asy-syar. Dan juga pengarang kitab mengatakan da'in nafsi takasul wa tawan wa illa fatbutni fi al-hawa. Wahai jiwa, tinggalkanlah malas-malasan dan menunda-nunda supaya kamu tidak menetap di dalam kehinaan. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Pada arwah al-kusala yang terjota siwa nadamin
wa hirmanil amani. Jadi nggak dapat tuh cita-citanya. Ya ada cuma kesana gara-gara itu. Ya. Kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamil tawallud lil insani min kasali. Penderitaan, kelemahan, penyesalan dan yang diderita oleh manusia sering timbul dari rasa malas. Oleh karena itu jauhilah rasa malas dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Kita disuruh jauhi, ya. Karena memang Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan min husnil Islam lima tarkuhu ma la ya'ni. Patokan kebaikan dari seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tidak penting banget sih bahasa, tidak penting banget duduknya, nongkrongnya. Nah, itu patokan kebaikan seorang muslim itu tinggalin apa hal yang nggak bermakna. Ngomongin apa misalnya? Ngomongin game, nggak ada maknanya. Ngomongin apa tuh? Sekarang ada ini untuk ini lagi video online slot, ya game slot kan itu lagi musim. Ada juga lagi yang menghalalkan, udah jelas-jelas gini. Nah ini sisi-sisi yang sifatnya itu tersia-sia oleh situasi. Duduk kita membahas hal yang memang ya nggak ada gunanya. Ini patokan barometer seorang pemimpin yang baik itu ninggalin aja kayak gitu. Mungkin apa bahasa penting yang kagak penting dibahas. Ya gunung lah diceritain, ya karpet gunung-gunung baju diceritain, yang kagak penting. Pembahasan apa? Ngerjain apa? Gak ada pembelajaran yang, gak ada peningkatan ilmunya, gak ada dorongan-dorongan yang membuat dia giroh. Jauh tidur mendingan daripada banyak dosa. Tidur untuk apa? Untuk nikah ibadah. Santri itu kalau lagi malas tidur, alasannya dulu nggak ada yang mau ninggalin maksiat. Nyari apa namanya? Alibi juga gitu. Ini kamu padahal mau ngantuk malas. Tapi karena memang dia memiliki bekal ilmu, ada aja alasannya gitu. Ini bukannya malas, bukannya malas gitu, tapi berniat ingin menghindari kemaksiatan. Ada jauh lebih baik dibanding betul-betul maksiat. Habis gimana Ustaz? Aneh bangun, aneh duduk, itu cerita-ceritanya udah yang sia-sia, ngomongin orang, gibah ini begitu. Waqad yalkasal fi qillati ta'ammul bi manaqib al-'ilm wa fadaihi fa yanbaghi an yut'iba nafsahu ala tahsil wal jidd wal muwadhabah. Disebutkan juga sungguh sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Ini kurang perhatian dengan ilmu. Dia nggak ada rasa memiliki, nggak ada pengen atau nggak ada dorongan dia pengen dapat. Itu tuh muncul malas. Ya orang kalau mau dapat kayak contoh yang dicari itu demenannya misalnya sampai kapan di mana gitu. Itu tulisan-tulisan dia, hayalan-hayalan dia, mimpi-mimpi dia, lukisan-lukisan coretan-coretan dia, itu semua tertuju sama apa yang dia suka dan dia cinta. Itu bagaimana? Itu seseorang. Tapi kalau ilmu itu sama seperti mana keseriusan dalam mencapai dan mencari, harus ditumbuhi dengan cinta supaya tumbuh rasa ingin, supaya tumbuh punya tanggung jawab diri. Wajib kayak orang ada kesempatan naikin derajat kok malah mau nyungsep, malah terjun ke jurang kehinaan. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Katakan di sini Sayyidina Ali mengatakan, aku senang menerima pemberian Tuhan yang Maha Perkasa ketika diberi ilmu, dan musuh kita orang kafir adanya diberi harta benda karena harta akan segera sirna, sedangkan ilmu itu abadi, tidak akan pernah hilang. Oleh karenanya santri itu harus banyak-banyak mencari ilmu karena ilmu itu kekal, sedang harta benda itu akan habis dan sirna. Kita tahu kalau Sayyidina Ali ini adalah hidupnya ilmu. Bagaimana sabda Nabi mengatakan Ali adalah pintunya ilmu dan aku adalah kotanya ilmu. Nasihat beliau ini sering jadi rujukan
Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, tidak perlu kau menjelaskan tentang dirimu, karena orang yang membencimu tidak akan percaya itu, dan orang yang mencintaimu tidak butuh itu juga. Orang kalau beradu sayang, ya, si kamu gimana? Kamu udah sayang banget sama kita terakhir begini, kamu udah sayang. Dia mau cerita itu tentang kebaikannya, kamu. Kenapa? Cinta yang membalut itu. Ini nggak perlu yang diceritain, cukup kan cintaannya udah membungkus itu semua. Tapi sebaliknya, orang yang membenci itu, ceritain sedemikian rupa kebaikannya, nggak bakal percaya. Orang benci, dia begini, aneh kenal banget. Aneh kenal banget Leo gimana, aneh kenal banget Nino gimana. Dia begini, orang udah diceritain, nggak bakal percaya. Dia mau begini, tahu dia dulu. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia benci. Tapi kalau orang cinta, kata Sayyidina Ali, diceritakan tentang apapun dia dalam itu. Ya, kalau kata kita kebutuhan itu ada tanpa meningkatkan kecintaan. Kalau memang cinta, melestarikan, mencari fadilah, tersirami dengan cintanya. Cuma nggak butuh artinya penjelasan-penjelasan yang membuat apa memakan waktu. Mungkin itu. Ini ada pesan dari Sayyidina Ali, ya, kalau bisa ingin menjadikan kedewasaan itu tumbuh, maka kenali seseorang itu dengan kecerdasan. Jadi para sahabat, orang-orang sekitar ketika mengalami satu hal yang berat, itu ngambil keputusannya itu dengan seksama dan bijaksana. Kira-kira ini tambah gak kerugiannya berlipat-lipat? Kira-kira maslahatnya besar atau enggak? Makanya ya kita disuruh milih teman kudu baik-baik, kita milih pasangan juga disuruh karena Allah. Ya, kalau kita marah karena Allah, kalau kita kesal karena Allah, kalau kita cinta pun karena Allah. Dan Nabi mengingatkan, kalau kita terlalu benci, bisa jadi kita nanti jatuh cinta. Makanya sederhana, Nabi ingat, jangan kita terlalu benci, jangan kita juga terlalu cinta. Karena bisa jadi yang kau benci akan kau cintai, dan yang kau cintai akan kau benci. Sederhana, kecuali kalau memang itu karena Allah. Karena balutan kebutuhan kita itu karena Allah, nggak ada batasnya. Cinta sama orang karena Allah, banget karena Allahnya lebih banget, sampai harta jiwa. Bahkan ada sahabat Ansor memberikan harta, bahkan jiwa dan pasangannya diberikan. Cintanya karena apa? Berlebihan itu. Ya kalau kita kacamata manusia berlebihan, tapi kalau dia karena Allah, itu bahkan jiwa diberikan. Ini kita hati-hati kalau sampai membuat keputusan yang malah menjerumuskan kita kepada jurang kemalasan, yang hasilnya adalah kesialan, yang hasilnya itu malah petaka. Orang kan dapat ilmu itu kan setelah kasih sayangnya Allah itu ada ilmu. Kok kita mau menjauhi pertemanan, wadah, saluran kita, mau ngeluarin dulu kesah kita, ya itu kan di antara kita datang kepada orang tua. Kalau nggak punya orang tua, nah ini tidak bagus. Penting untuk para ilmu, untuk para jamaah atau santri melestarikan itu, menjaga, ya, dan menjadi tanbih, peringatan, jangan sampai terjumus dalam bilang. Yang mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadikan kita lebih baik ke depannya, menjadikan kita manfaat di dunia wal akhirah atas segala bentuk niat kita menuntut ilmu, kita niat istiqomah, kita niat menjaga apa-apa yang memang menjadi tujuan kita hidup. Karena
Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan keberkahan, langkah-langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk kejahilan kita dapat terhapuskan atau dapat menjadi masa lalu, dan kita akan dibalut dengan ilmu-ilmu Allah, cahaya-cahaya Allah di sini bentuknya berakhirat, untuk dunia kita agar kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.